sumende marang Gusti Yesus kang tansah anesnani adan uripmu kebak tatuning ati datan kuciwa Gusti Yesus nambani sumende tanpa ragu urip imanmu kudu ngenteni laku lan padang cuma wis ning ngarepmu kanthi asmane Gusti Yesus kelaku sumende marang Gusti Yesus kang tansah anesnani nan katuning ati datan kuciwa Gusti Yesus nambani sumende tanpa ragu iman kudune ganti laku dalan padang cuma wis ning ngarepmu kanthi asmane Gusti Yesus kelaku maju saya tresno aku padha tresno maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno kula pancen tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus sumende marang Gusti Yesus tansah anesnani adan uripmu kebak tatuning ati datan kuciwa Gusti Yesus nambani sumende tanpa ragu oleh iman kudune kanthi laku lan padang cuma wis ning ngarepmu kanthi asmane Gusti Yesus kelaku saya maju saya tresno kula pancen tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno kula pancen tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno kula pancen tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno saya maju saya tresno Gusti Yesus saya maju saya tresno saya
maju saya tresno Gusti Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberi kembali kami kesempatan saat ini bersama dengan tim JKI Mana Eklesia. Kami boleh datang di hadirat Tuhan dalam ibadah live. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, juga Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia ini. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa kasihnya. Sukacita, semangat terus mengalir di hati Bapak Ibu Saudara. Selamat di dalam tayangan live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah anugerahnya yang terbuka terus merawat sekalipun di masa sulit, tapi biarlah hati kita tetap respon terhadap anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Berikan aku. Mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita memiliki suara Tuhan. Dan biarlah kita menjadi taat, patuh dan turut yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, sama-sama akan nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita akan belajar dan menyembah. Mari kita akan pujikan pujian. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak pada Engkau, Bapakku. Yesus, ku mau berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu indah dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Kembali katakan dari awal, haleluya. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau, Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu
setiap hari. Jadikan semua rencanamu indah dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Haleluya. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kekayaan, nama besar, kehormatan, atau fasilitas? Dan apakah semuanya Bapak Ibu sudah capai? Jikalau Bapak Ibu belum pernah mendapatkannya dan tidak akan mendapatkannya, kenapa Bapak Ibu tidak membelokkan arah hidup Bapak Ibu kepada jalan yang benar, kepada tujuan yang mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya tujuan hidup manusia yang percaya, karena di sanalah kebahagiaan yang sejati, anugerah yang berlimpah akan Bapak Ibu Saudara dapatkan. Karena itu mari arahkan pandangan hidup kita kepada tujuan kekal kita, yaitu sorga. Kita akan pujikan kembali lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku, perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Katakan haleluya. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku ingin berkenan selalu di
menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Katakan, Yesus tujuan hidupku. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau kesukaan, hanya Engkau, hanya Engkau kesukaanku. Haleluya. Hanya Engkau saja kesukaanku, tujuan hidupku. Tak ada tempat yang lain, aku mau terus berjalan bersamamu sebagai anak kesukaanmu, belajar taat pada perintahmu, pada firman-Mu. Bapakku, berikanlah aku hati yang peka, telinga yang mendengar akan suara-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah Israel. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Kebesaran-Mu tiada yang sanggup menandinginya. Aku bersyukur kepadamu. Haleluya. Hiana ramasa, hikana masa. Haleluya. Haleluya. Pegang tanganku, tuntun langkahku, berjalan mendekat, dekat kepadamu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati, buka telingamu, supaya kebenarannya mendapat tempat yang terbaik. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hambanya, Pak Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama satukan hati kita datang di hadirat Tuhan saat ini. Yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di mana kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang Tuhan, di dalam ibadah live saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan kehadiran Allah Roh Kudus senantiasa kami harapkan, kami rindukan
untuk memimpin kami, mengurapi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus saja yang dapat menolong, menghibur, dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu dalam keadaan sehat. Dan jikalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kita, khususnya tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini. Dan saat ini kita pun boleh memasuki di tahun baru 2022. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, ya. Tentu semua terjadi itu semua karena anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin kita dan Tuhan sudah melawat kita sepanjang tahun 2021. Tentu banyak hal yang sudah kita jalani, kita lewati. Dan tentunya kita berharap di tahun 2022 ini juga penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita harus melewati ada lembah-lembah kekelaman dalam sepanjang tahun 2022 ini. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita langsung merenungkan kebenaran firman Allah dengan tema anugerah terbuka di masa sulit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, anugerah terbuka di masa sulit. Tentu kita tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ada banyak orang-orang di luar sana memiliki pengharapan yang tidak pasti. Karena situasi dan kondisi dunia hari-hari ini sangat mencemaskan, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita taruh pengharapan itu kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat, mendengar dari kisah yang ditulis oleh Alkitab. Ya. Tentunya Bapak Ibu sudah membaca atau merenungkan, bahkan mendengar lewat mimbar gereja. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah berkali-kali mungkin mendengar kisah ini. Ya. Mari kita dengarkan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sana ada satu kisah yang sungguh-sungguh terjadi walaupun di tengah-tengah kebiasaan masyarakat Yahudi, di mana hari Sabat dilarang setiap orang melakukan aktivitas. Ya. Tapi kita melihat di mana kehadiran Tuhan akan terjadi mujizat yang luar biasa. Mohon dibacakan. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ayat yang pertama, sesudah itu ada
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang yang menantikan goncangan air dalam air kolam itu. 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar kisah daripada yang ditulis oleh Injil Yohanes ini. Ya. Mungkin beberapa kali, ya, saya yakin itu karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukan 1 tahun 2 tahun kita beribadah, tapi kita adalah orang-orang yang setia, yang bertahun-tahun juga kita bersama-sama beribadah, bersekutu dimanapun berada. Ya. Saya yakin kisah ini tentu Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengarnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang indah yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Ya. Di tengah-tengah situasi masyarakat Yahudi pada waktu itu, mereka sangat memegang adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu hari Sabat. Ya. Dan menurut keyakinan atau peraturan masyarakat Yahudi pada waktu itu, pada waktu hari Sabat tidak ada seorang pun melakukan aktivitas kecil apapun. Ya. Bila ketahuan dia melanggar, dia akan mengalami sanksi dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ya. Jadi begitu ketatnya mereka mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika Tuhan datang ke Yerusalem dan Tuhan masuk di dalam pintu gerbang, itu ada sebuah kolam. Dan di dalam kolam itu, ya, di sekitar kolam itu ada 5 serambi. Ya. Ya, kalau kita lihat untuk sekarang ini mungkin seperti barak tentara gitu, ya, satu ruangan mungkin banyak orang. Kalau di situ dikatakan, coba di ayat yang ketiga sampai keempat tadi dikatakan. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya.
Ini ada satu pelajaran yang indah ya, di mana dikatakan oleh Alkitab bahwa sejumlah besar ya, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, di mana mereka menantikan goncangan air ketika malaikat itu turun di kolam itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bahwa ada banyak orang-orang memiliki pengharapan untuk sembuh. Ya. Ketika mereka berada di dekat kolam itu, saya tidak bisa bayangkan kalau ya, tadi dikatakan Alkitab sewaktu-waktu, kapan itu sewaktu-waktu itu? Ya. Sewaktu-waktu tidak bisa ditentukan. 1 jam kah, 1 minggu kah, 1 bulan kah, 1 tahun kah, malaikat turun menggoncangkan air itu. Tidak ada kepastian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Saya bisa bayangkan, saya bisa merenungkan bagaimana mereka menunggu, menanti di tempat itu. Ya mungkin ada keluarga yang mengunjungi, ya mungkin berapa uang yang dikeluarkan untuk makan, untuk menantikan goncangan air itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka memiliki pengharapan yang tidak pasti, yang tidak tentu. Waktunya kapan itu terjadi kesembuhan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa merenungkan betapa sulitnya, betapa besarnya harapan untuk mengalami kesembuhan melalui kolam yang diyakini bahwa membawa berkah kesembuhan ketika malaikat itu menggoncangkan air itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ada di luar gereja ini, tentu mengharapkan situasi dan kondisi kehidupan kita ini lebih baik daripada tahun 2021. Itu yang diharapkan setiap manusia yang ada di muka bumi. Kapankah pemulihan itu terjadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai manusia tidak dapat memprediksi kapan selesainya pandemik yang kita alami, kita rasakan hari-hari ini, yang begitu menggoncang seluruh dunia. Kesejahteraan manusia menjadi porak-poranda, ekonomi, usaha menjadi porak-poranda. Kehidupan manusia berubah secara gratis. Seperti kebanyakan orang yang ada di kolam Bethesda itu. Mereka mengharapkan kesembuhan terjadi lewat kolam itu ketika malaikat menggoncangkan air itu. Barang siapa yang masuk lebih dulu, mereka akan sembuh apapun penyakitnya. Namun Bapak Ibu lihat, tidak ada sesuatu yang terjadi kesembuhan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan dengar di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, di mana Tuhan Yesus hadir di kolam itu. Coba dibaca ayat
Yang 5 sampai kelima, 6. di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Sungguh indah ya. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan mengunjungi tempat itu, ya, Tuhan melihat ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun lamanya. Dia berbaring. Bayangkan Bapak Ibu, 38 tahun, saya tidak bisa bayangkan. Dalam keadaan lumpuh. Kalau istilah sekarang itu lumpuh berat itu, dia cuma terlentang di tempat tidur, makan harus disuapi, mandi harus diseko dan lain sebagainya. Membuat orang lain sangat menjadi beban. Ya. 38 tahun orang itu mengalami kelumpuhan. Ini juga mengharapkan kesembuhan lewat kolam yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Ketika Tuhan mau katakan kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Apa yang dijawab orang ini? Bukan kata, "Ya Tuhan," tetapi dia katakan apa? Tidak ada seorang yang artinya menolong untuk menuju ke kolam itu. Ketika mau menuju, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu pelajaran yang bagi kita sangat-sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu, ketika Tuhan Yesus mengunjungi hidupmu, ketika Tuhan katakan kepada setiap kita, "Maukah engkau sembuh?" Kalau Bapak Ibu sakit, apa yang Bapak Ibu katakan? Ya atau alasan lain, karena saya tidak punya uang untuk ke dokter dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu, kalau saat ini Tuhan hadir dalam hidup, kalau Tuhan katakan, "Maukah engkau dipulihkan?" Katakan ya dengan iman. Kalau Tuhan mau katakan kepada kita, "Aku mau mengerjakan hidupmu untuk menjadi berkat." Jangan alasan Bapak Ibu. Ya. "Tuhan, saya ini kan seperti ini ya." Kalau Bapak Ibu menunda-nunda kesempatan di mana Tuhan saat ini berbicara kepada kita, lalu kita alasan berbagai hal yang kita kemukakan di hadapan Tuhan dan tidak pernah terjadi mujizat itu dalam hidupmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun persoalan hidup kita, baik kita sebagai orang yang normal secara fisik maupun kita sebagai penyandang disabilitas, ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengunjungi kita, mengunjungi hidup kita, mengunjungi rumah tangga kita, mengunjungi usaha pekerjaan kita, jangan pernah tunda-tunda kesempatan itu. Katakan dengan imanmu, "Ya Tuhan, aku siap dikerjakan, aku siap dibentuk, aku siap dijadikan berkat bagi orang lain."
dan Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Oleh karena itu tema dari renungan kita, anugerah terbuka di masa sulit. Jadi Bapak Ibu, kesulitan apapun yang kita hadapi itu bukan menjadi alasan untuk kita menerima tawaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah juru selamat kita yang hidup itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi ketika Tuhan memerintahkan kepada orang lumpuh ini. Di ayat yang ke-7, 8, dan 9 ya, mohon dibacakan. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Benar alasan di ayat yang ke-7 itu. Tidak ada orang yang menolong untuk menuju ke kolam itu. Ya. Tuhan tahu isi hati mereka. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan, bangunlah dan angkatlah tilammu. Dan seketika itu sembuhlah dan berjalan. Berarti kesembuhan yang terjadi pada orang yang lumpuh selama 38 tahun ini adalah inisiatif Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat orang-orang yang mungkin hari-hari ini lumpuh imannya. Mereka timpang, mereka buta. Ya. Walaupun mereka sering mendengar firman, baik lewat YouTube, lewat online dan sebagainya. Setiap sarana media yang hari-hari ini dengan luar biasa. Oleh karena itu Tuhan katakan, bangunlah dan angkatlah tilam. Dan seketika itu sembuh orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pertanyaan kita hari ini di masa pandemi, masa sulit ini. Oleh karena itu, sesulit apapun yang kita hadapi sebagai manusia, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kita saat ini boleh membangunkan iman-iman kita yang lumpuh, iman-iman yang timpang, dan hati-hati yang buta. Dan saat ini Yesus sebagai Allah, Dia sedang melawat, mengunjungi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, bukalah pintu-pintu hatimu,
mungkin saat ini sedang kosong. Tidak ada sesuatu di dalam hidupmu yang membuat kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Dan lewat pembacaan kisah daripada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pertolongan itu ada di hadapan kita. Jalan terang itu ada di hadapan kita. Namun seringkali kita berputar-putar dengan persoalan kita tidak pernah selesai. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun hanya memutar-mutar di situ. Seperti bangsa Israel mutar-mutar di padang gurun itu selama 40 tahun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini orang-orang yang memiliki janji, memiliki pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Sebenarnya Allah kita tidak jauh, Bapak. Sejauh doa, ya. Apapun yang kita minta, ya. Itu pasti Tuhan sediakan. Ya. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti Tuhan menyediakan semuanya. Baik itu kehormatan, baik itu kesehatan, apapun Bapak Ibu. Selagi semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah tunda-tunda. Kalau saat ini Bapak Ibu dan saya, ketika Tuhan, maukah engkau disembuhkan? Mungkin ada hati-hati yang terluka, hati-hati yang tergores, hati-hati yang kecewa karena oleh pasangan hidupnya, oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Yesus hadir, Yesus mengunjungi kita, mengunjungi engkau dimanapun berada. Dia akan membalut luka-luka hatimu, Dia akan menyembuhkan luka-luka batinmu. Dan saya percaya ketika Dia hadir dalam hidupmu, mukjizat terjadi dalam hidupmu, pemulihan, kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah terbuka di masa sulit ini. Tuhan pasti menolong ketika kita berseru di dalam nama Yesus. Tuhan akan terjadi kesembuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan singkat kita saat ini boleh menguatkan, meneguhkan kita, dan mengingatkan kita kembali. Kalau mungkin Bapak Ibu dan saya hari ini mau datang kepada Tuhan, mari katakan Tuhan, aku siap menerima anugerah-Mu Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya tentunya diberkati. Amin. Haleluya. Nah, biarlah anugerah itu tidak hilang, tapi ada syaratnya. Bapak Ibu harus menerimanya dengan hati terbuka, dengan sepenuh hati. Kita akan pujikan pujian yang kembali saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu sekali lagi. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu memuji-Mu seumur hidup kami, selama nafas masih ada di dalam tubuh kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah live kami. Firman-Mu sudah Tuhan, Engkau berikan sebagai jawaban saat-saat kami membutuhkan anugerah Tuhan. Sekalipun kesulitan, masalah, tantangan ada di hadapan kami, ada di dalam hidup kami. Namun kami bersyukur Engkau selalu datang mengunjungi kami, pribadi lepas pribadi,
tidak ada satupun yang terlewatkan, sebab Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan seluruh tim JKI Mana Eklesia yang mengambil bagian secara aktif selama 2 tahun di masa pandemik ini. Kami terus setia berdiri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan melalui ibadah live ini. Tuhan, kami bersyukur bukan kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan semata. Jamah kami satu persatu, pakai kami semuanya, sehingga setiap kami boleh semakin dilimpahi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pilih dalam perjalanan waktu 8 tahun pelayanan. Kami bersyukur kami ada karena anugerah Tuhan semata, bukan karena inisiasi atau Tuhan keinginan manusia belaka, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, sehingga menumbuhkan kerinduan untuk mewujudkan keinginan kami bersama di dalam satu wadah gereja tunanetra. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus. Tuhan beri kekuatan, kesatuan hati supaya kami tetap melayani Tuhan di masa sulit sekalipun. Berkati seluruh jemaat, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Tuhan, para mitra bakti, kru yang setia terus mendampingi pelayanan kami. Memberkati para sponsor donatur, orang-orang yang setia menabur berkat dalam pelayanan kami. Siapapun mereka, usaha pekerjaan, rumah tangga, anak mantu, cucu mereka, berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Kami bersyukur karena ada hati kasih, kemurahan hati yang Tuhan limpahkan melalui beliau berdua. Tetap beri sehat, beri kuat, agar hidupnya masa tuanya terus menjadi berkat, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan. Berkati Tuhan juga anak mantu cucunya. Biarlah kasih-Mu terus menuntun, Tuhan merengkuh hidup Tuhan Bapak dan Ibu Iwan Tesi yang saat ini juga masih ada di Australia. Berkati tempat ini, terus kami dedikasikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu JKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Tuhan sinode kami JKI, memberkati ketua umum kami Pastor Adi Sutanto. Kami berdoa kiranya kesehatan kekuatan terus melimpah untuk Ibu Adi yang Tuhan mengalami kejepit saraf di punggung. Kiranya kuasa-Mu, pilur-pilur-Mu menjamah di dalam nama Yesus, memulihkan kesehatan beliau. Berkati pelayanannya sebagai gembala Tuhan yang ada di Amerika, di Sandy Mars. Berkati anak mantu cucu, seluruh Tuhan badan pengurus harian yang bekerja bersama-sama untuk melebarkan kerajaan Allah melalui sinode JKI ini. Dan juga memberkati rencana untuk Menonet Conference Internasional yang akan diadakan di bulan Juli di Semarang. Memberkati persiapan panitia, negara-negara yang akan hadir Tuhan. Engkau memberkati seluruh rangkaian acara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus harian, khususnya untuk sekretaris umum Pak Pendeta Edi Suyanto. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayan, kesehatan beliau. Juga Bapak Daib Mayanto selaku Tuhan Wakil Ketua. Berkati STT Sangkakala, baik dosen, para mahasiswa, terlebih hamba-Mu Pastor Adi selaku rektor. Tuhan memberkati seluruh kegiatan pelayanan sinode JKI. Terima kasih
Bapak, kami membawa negeri kami Indonesia yang kami cintai. Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Hujani negeri ini roh keselamatan, roh pertobatan, agar bangsa kami boleh mengenal kebenaran yang sejati, yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, agar setiap manusia yang percaya diselamatkan. Berkati pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil. Berkati kesehatan beliau, berikan Tuhan terus kekuatan Tuhan untuk memimpin negeri ini, membawa Indonesia ke arah kemajuan yang gilang gemilang sejajar dengan negara-negara maju yang lainnya. Berkati keluarga, anak mantu cucunya, bahkan setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, kebijakan-kebijakan yang diambil walaupun terkadang tidak populis, tapi biarlah semua Tuhan diarahkan untuk kemajuan negara ini. Kami bersyukur untuk kepemimpinan presidensi di tahun 2022 ini. Biarlah Indonesia akan mendapatkan manfaat dan pengaruh yang luas sehingga Indonesia diperhitungkan di kancah internasional. Berkati seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membantu beliau untuk Tuhan mengimplementasikan setiap Tuhan visi-visi yang beliau sudah Tuhan ambil, agar kebijakan-kebijakan itu juga pro rakyat sehingga kemajuan negara ini akan semakin nyata. Kami bersyukur setiap hasil-hasil hutan, tambang, tanah, Tuhan, air kami, laut kami, semua saat ini Tuhan sedang dikondisikan untuk Tuhan diolah di dalam negeri dengan hilirisasi Tuhan hasil-hasil tambang, supaya Indonesia boleh menikmati kekayaan itu dan rakyat semua juga mengalami kemakmuran, memberkati di segala lini kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, keamanan. Tuhan, Engkau berkati TNI Polri yang menjaga negeri ini dari ancaman intoleran yang akhir-akhir ini makin marak, di mana orang-orang tertentu memaksakan iman percayanya kepada orang lain. Mereka ingin merusak kebinekaan, kaum radikalisme Tuhan, yang ingin Tuhan mengubah ideologi negara kami Pancasila menjadi ideologi khilafah, yang Tuhan ingin Tuhan bahkan Tuhan membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Tuhan, Kau juga memberkati TNI Polri untuk terus Tuhan memantau dan menangkap para teroris yang mengacaukan negeri kami, yang merusak keamanan negeri kami, supaya Indonesia damai. Memberkati saat mereka bertugas di daerah-daerah terpencil, terluar, depan Tuhan, di seluruh negeri kami, di batas-batas negara, di batas-batas laut Tuhan, memberkati mereka semua. Berkati para dokter, perawat Tuhan, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja Tuhan, khususnya saat-saat ini mulai ada peningkatan kasus Tuhan varian Omikron Tuhan, karena ada banyak orang-orang yang kurang bisa menahan diri untuk tidak berpergian, khususnya ke luar negeri Tuhan, yang banyak menularkan, membawa Tuhan varian ini. Biarlah pemerintah dengan seluruh koordinasi Tuhan, menteri yang sudah ditunjuk Satgas Covid, dengan cepat bergerak pemerintah daerah untuk Tuhan melokalisasi Tuhan tempat-tempat ini agar tidak semakin meluas, dan seluruh masyarakat terus dengan patuh dan juga taat untuk memakai protokol kesehatan dalam segala kegiatan mereka. Terima kasih, memberkati sekali lagi bangsa negara kami, pemerintahan tinggi tertinggi dari pusat hingga daerah, baik itu Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT seluruh Indonesia. Berkat Tuhan tercurah atas mereka, dan kami percaya wilayah kami, tempat di mana kami tinggal, beri keamanan. Saudara kami yang mengalami bencana, baik erupsi gunung berapi, Tuhan, gempa, banjir bandang, tanah longsor, berkati, hiburkan, supaya juga pemerintah setempat
Tuhan cepat tanggap Tuhan untuk menolong mereka, para relawan, para donatur memberkati agar saudara kami yang mengalami kesusahan segera tertolong dan mereka yang kehilangan tempat tinggal segera untuk di Tuhan relokasi di tempat-tempat yang aman. Berkati seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus dengan setia menggawa kabar sukacita, kabar keselamatan di seluruh negeri ini, di dalam seluruh media yang mereka miliki, Tuhan, melalui pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, berkati sehingga kesaksian kami boleh menyentuh setiap hati, khususnya mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah live yang sudah kami lakukan, mulai dari awal sampai akhirnya. Dan Kau memberkati seluruh kami sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kekuatan Tuhan terus menopang kami. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus kembali datang kedua kali untuk menjemput Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.